Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita bakal belajar tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Selamat menyaksikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh pertumbuhan perekonomian di suatu negara, terutama di negara Indonesia. Melalui perdagangan luar negeri ini dapat memenuhi kebutuhan suatu negara yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Perdagangan luar negeri merupakan hal pokok dalam pembentukan sistem perekonomian di dalam negeri. Tanpa adanya perdagangan luar negeri, maka suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya dan juga menjalin hubungan yang baik antar sesama negara. Perdagangan luar negeri ini memiliki dua teori, yaitu yang pertama teori keunggulan absolut atau mutlak dan yang kedua teori komparatif. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolut. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith yang merupakan teori keunggulan mutlak. Ia berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya, dengan mengeluarkan biaya produksi yang lebih rendah dalam produksinya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Negara dapat dikatakan mempunyai keunggulan absolut apabila dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan negara lain. Sebagai contoh, Jepang dalam memproduksi mobil dalam jumlah yang lebih besar dengan merek ternama seperti Honda dan Suzuki dan lain sebagainya. Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam produksi mobil bermerek tersebut karena negara lain tidak dapat memproduksinya. Untuk lebih memahami penerapan keunggulan mutlak ini yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah sebagai tabel berikut ini. Di Indonesia, produksi beras 40 kg per hari dan 40 unit barang elektronik per hari. Sedangkan Cina 30 kg beras per hari dan 90 unit barang elektronik per hari. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia mampu memproduksi beras lebih baik daripada Cina. Dapat dikatakan Indonesia memiliki keunggulan absolut pada beras. Akan tetapi Cina lebih unggul dalam produksi barang-barang elektronik sehingga memiliki keunggulan absolut pada barang-barang elektronik. Maka dari itu Indonesia sebaiknya melakukan spesialisasi terhadap produksi beras, sementara Cina melakukan spesialisasi terhadap pada barang-barang elektronik. Sehingga ketika kedua negara ini melakukan perdagangan luar negeri, keduanya akan sama-sama memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah yang kedua, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori ini dikemukakan oleh seseorang yang bernama David Ricardo. Keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya yang berjudul Principles of Political Economics and Taxation. Walaupun sebuah negara kurang efisien dibandingkan atau memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam memproduksi kedua jenis komoditi yang dihasilkan, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Teori keunggulan absolut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam perdagangan luar negeri apabila salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi. Atau dengan kata lain bahwa bila salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi, maka perdagangan luar negeri tidak akan terjadi. Namun dalam teori keunggulan komparatif ini, perdagangan luar negeri antara dua tersebut masih dapat berlangsung walaupun salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas dua jenis komoditi. Pada tabel berikut ini dijelaskan bahwa jumlah waktu yang digunakan tanpa memperhatikan perbandingan dasar tukar domestik antara permadani dan sutra di kedua negara. Tampaknya Iran memiliki keunggulan absolut atas permadani dan sutra. Dan mengingat Iran dapat menghasilkan permadani dalam 30 menit per meter, sedangkan Bangladesh menghasilkan lebih banyak waktu yaitu 40 menit per meter. Begitu pula sutra. Iran hanya menggunakan waktu 24 menit per meter, sedangkan Bangladesh 50 menit per meter. Dengan demikian, berdasarkan teori keunggulan absolut, perdagangan antara kedua negara tidak terjadi karena Iran memiliki keunggulan absolut pada kedua jenis komoditi tersebut. Berdasarkan pada teori keunggulan komparatif, perdagangan antara Iran dan Bangladesh ini masih tetap akan terjadi karena
secara komparatif, di mana Iran memiliki keunggulan atas sutra dan Bangladesh memiliki keunggulan atas permadani. Hal tersebut dapat dilihat dari berdasarkan dasar tukar domestik masing-masing negara, yaitu di negara Iran adalah 1 meter sutra dapat ditukar dengan 0,8 permadani, sementara di Bangladesh 1 meter sutra dapat ditukar dengan 1,285 meter permadani. Atau dengan kata lain bahwa di negara Iran harga sutra lebih murah dibandingkan dengan permadani karena ongkos produksinya yaitu 48% dari ongkos produksi sutra di Bangladesh. Keuntungan dalam melakukan perdagangan luar negeri yaitu yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, karena setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang-barang yang dibutuhkannya. Misalnya negara-negara maju memerlukan karet alam, tetapi negara tersebut tidak dapat menghasilkan di negara mereka, maka mereka terpaksa mengimpor barang tersebut dari negara-negara Asia Tenggara, terutama dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Sebaliknya pula, negara di Asia Tenggara belum dapat memproduksi beberapa hasil industri modern seperti pesawat, mesin-mesin industri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab yang utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi sesuatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya lebih baik daripada sebaiknya itu untuk mengimpor barang tersebut ke luar negeri. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Jepang mampu memproduksi kain, tetapi Jepang dapat memproduksinya secara lebih efisien dibanding Amerika. Dalam keadaan seperti ini, untuk mempertinggi keefisienan penggunaan faktor-faktor produksi, Amerika perlu mengurangi produksi kainnya dan mengimpor barang tersebut dari Jepang. Sebaliknya pula, dalam hal tersebut, barang-barang di mana Amerika Serikat yang lebih efisien daripada Jepang dalam produksinya. Kedua negara ini dapat melakukan produksi kapal terbang dan gandum, dan misalkan Amerika Serikat adalah lebih efisien dalam memproduksi barang-barang tersebut. Dalam hal ini, lebih baik untuk Jepang untuk mengimpor kapal dan gandum dari Amerika Serikat. Dengan mengadakan spesialisasi dan perdagangan setiap antar negara dapat memperoleh keuntungan yaitu sebagai berikut. Faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan lebih efisien, dan setiap negara dapat menikmati lebih banyak barang-barang dan yang diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga adalah memperluas pasar industri dalam negeri. Beberapa jenis industri telah dapat memenuhi permintaan dalam negeri sebelum mesin-mesin atau alat produksi sepenuhnya digunakan. Ini berarti bahwa industri itu mesin dapat menaikkan produksi dan meningkatkan keuntungan apabila masih terdapat pasar untuk produk barang-barang yang dihasilkan oleh industri tersebut, karena seluruh permintaan dalam negeri telah dipenuhi. Salah satu caranya adalah memperoleh pasaran dengan mengekspornya ke luar negeri. Apabila kapasitas dari mesin-mesin ini masih rendah, sehingga produksi mesin-mesin itu belum mencapai tingkat yang optimum, ekspor ke luar negeri akan meningkatkan keefisienan dari mesin-mesin dan digunakan dan mengurangi biaya produksi pula. Dengan demikian, untuk industri-industri yang mempunyai sifat seperti ini, perdagangan luar negeri bukan saja akan menambah produksi dan meningkatkan keuntungan, tapi juga dapat menurunkan biaya produksi. Faktor yang belakangan ini selanjutnya adalah menimbulkan keuntungan yang lebih baik kepada industri-industri tersebut. Yang keempat adalah menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, perdagangan luar negeri memungkinkan sesuatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan negara tersebut mengimpor mesin-mesin dari alat atau yang lebih modern untuk melaksanakan teknik produksi dari cara produksi yang lebih baik. Alat-alat kantor yang lebih baik misalnya adalah komputer, dapat menaikkan taraf keefisienan manajemen. Keuntungan-keuntungan ini terutama dinikmati oleh negara-negara yang berkembang tersebut dan banyak menggunakan teknik produksi dari cara manajemen yang tradisional. Oleh karena itu,
daya produktivitasnya masih rendah dan produksinya terbatas. Dengan mengimpor teknologi yang lebih modern dan tersebut dapat meningkatkan produktivitasnya dan ini akan mencepat pertambahan produksi. Perdagangan luar negeri negara sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian, terutama di negara Indonesia. Negara yang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan penduduknya meskipun mampu memproduksinya, akan tetapi produktivitas yang dihasilkan tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan negara Indonesia, bisa mengekspor sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan kegiatan perdagangan luar negeri atau perdagangan dengan negara lain. Perdagangan luar negeri mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Dengan adanya perdagangan luar negeri, maka permintaan dan penawaran ekspor produk untuk negara lain akan meningkat. Keikutsertaan negara Indonesia dalam melakukan perdagangan luar negeri ini akan memberikan berbagai keuntungan dan manfaat seperti meningkatkan kesejahteraan negara dan memperluas kesempatan kerja, namun tetap mematuhi pedoman politik serta ekonomi dari negara yang menjalin kerjasama. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lainnya. Materi selanjutnya adalah keuntungan dari spesialisasi contoh angka. Nah, telah dinyatakan bahwa dengan mengadakan spesialisasi dan selanjutnya melakukan perdagangan luar negeri, maka akan ada dua keuntungan penting yang diperoleh oleh setiap negara. Keuntungan itu adalah yang pertama, faktor-faktor produksi akan dapat digunakan dengan lebih efisien, dan yang kedua, penduduk negara itu akan dapat menikmati lebih banyak barang-barang yang kemungkinan barang tersebut belum bisa diproduksi oleh negara itu. Lalu, bagaimana keuntungan ini dapat terwujud? Akan saya terangkan pada kesempatan kali ini. Di dalam menunjukkan keuntungan yang didapat dari perdagangan luar negeri, biasanya digunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan angka, dan yang kedua dengan menggunakan grafik. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara yang pertama, yaitu menunjukkan keuntungan dengan menggunakan angka. Dalam menunjukkan keuntungan perdagangan luar negeri dengan angka, perlu dibuat dua gambaran atau asumsi terlebih dahulu, yaitu yang pertama, gambaran di mana masing-masing negara itu memiliki keuntungan mutlak dalam mengeluarkan suatu barang, dan yang kedua, gambaran di mana masing-masing negara itu memiliki keuntungan berbanding dalam mengeluarkan suatu barang. Nah, di samping kedua asumsi atau gambaran utama tersebut, dalam menerangkan mengenai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan luar negeri, ada beberapa asumsi lain yang perlu digunakan. Yang pertama, setiap negara melakukan perdagangan telah mencapai kesempatan kerja penuh, artinya tidak terdapat faktor produksi yang menganggur. Lalu yang kedua, setiap negara yang melakukan perdagangan itu tidak menggunakan hambatan perdagangan dalam perdagangan luar negeri. Dengan kata lain, setiap negara menjalankan perdagangan bebas. Lalu selanjutnya, kita perlu menyederhanakan gambaran yang dibuat dan perlu beberapa asumsi tambahan lagi, yaitu yang pertama, hanya dua negara yang akan melakukan spesialisasi dan perdagangan. Yang kedua, masing-masing negara hanya memproduksikan dua jenis barang. Yang ketiga, masing-masing negara hanya memiliki dua unit faktor produksi. Dan yang keempat, harga relatif atau yang dapat didefinisikan sebagai harga salah satu barang yang dinyatakan dalam unit barang lainnya itu adalah tetap. Kemudian dalam menerangkan mengenai keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan luar negeri, ada dua jenis keuntungan yang akan diperoleh, yaitu keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Apa sih pengertian keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding itu? Keuntungan mutlak itu adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya kepada memproduksikan barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Sedangkan keuntungan berbanding dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh suatu negara dari mengkhususkan atau melakukan spesialisasi dalam memproduksikan barang-barang yang mempunyai harga relatif yang lebih rendah dari negara lain. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan mengenai pengertian kedua jenis keuntungan tadi? Lalu bagaimana sih keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding ini berlaku atau dapat diraih dalam suatu perdagangan yang dilakukan? Nah, simak penjelasan selanjutnya ya. Pertama, kita akan membahas keuntungan mutlak pada perdagangan.
Untuk menunjukkan bagaimana keuntungan mutlak pada perdagangan akan berlaku, saya akan memberikan contoh, yaitu perdagangan yang terjadi antara negara Indonesia dan negara Thailand. Nah, di dalam tabel 11.3 yang ada di samping saya, teman-teman bisa melihat bahwa digambarkan 1. Tingkat produksi sebelum dan sesudah spesialisasi. Yang kedua, bentuk dari spesialisasi. Yang ketiga, keuntungan perdagangan dari luar negeri. Dan yang keempat, tingkat konsumsi sebelum dan sesudah perdagangan di negara Indonesia dan Thailand. Pada keadaan 1, itu menunjukkan keadaan sebelum wujudnya perdagangan di antara kedua negara tersebut. Masing-masing negara itu harus memproduksikan sendiri barang yang mereka butuhkan. Dan pada kali ini, barang tersebut adalah beras dan pakaian. Dalam contoh tersebut, itu dimisalkan masing-masing negara hanya memiliki 2 unit faktor produksi. Maka tiap-tiap negara itu akan menggunakan 1 unit faktor produksi untuk menghasilkan beras dan 1 unit lainnya untuk menghasilkan pakaian. Penggunaan 1 unit faktor produksi ini akan menghasilkan beras sebanyak 3.000 kg di Indonesia dan 5.000 kg di Thailand. Dengan demikian, Thailand ini mempunyai keuntungan mutlak dalam menghasilkan beras. Lalu untuk unit faktor produksi lainnya akan digunakan untuk menghasilkan pakaian. Nah, negara Indonesia itu menghasilkan 500 helai pakaian dan di Thailand 250 helai pakaian. Nah, ini berarti Indonesia mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi pakaian. Untuk mengetahui hal itu, perlulah kita bandingkan harga relatif di antara harga pakaian dan beras di Indonesia dan Thailand. Setiap unit faktor produksi akan menghasilkan 3.000 kg beras atau 500 helai pakaian di Indonesia. Nah, ini berarti setiap 1 helai pakaian sama dengan 6 kg beras. Kemudian di Thailand, 1 helai pakaian sama dengan 20 kg beras. Dari angka-angka ini, dapatlah dikatakan bahwa harga pakaian secara relatif adalah lebih murah di Indonesia dan beras secara relatif lebih murah di Thailand. Nah, dari penjelasan tadi, saya pikir mudah untuk dipahami bahwa apabila kedua negara ini ingin mengadakan perdagangan, maka Indonesia haruslah mengadakan spesialisasi dalam mengeluarkan pakaian dan Thailand mengkhususkan dalam memproduksi beras. Nah, lalu pada keadaan 2, itu menunjukkan kondisi di mana spesialisasi sudah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan spesialisasi ini, Thailand dapat memproduksi 10.000 kg beras. Padahal tanpa spesialisasi, Indonesia dan Thailand hanya dapat memproduksi 8.000 kg beras saja. Selain itu, produksi pakaian juga bertambah banyak, yaitu dari 750 helai menjadi 1.000 helai ketika sudah dispesialisasi. Nah, angka-angka ini itu membuktikan bahwa dengan adanya spesialisasi, maka faktor-faktor produksi itu dapat digunakan dengan lebih efisien. Nah, ini dapat dilihat dari jumlah produksi yang semakin banyak, walaupun jumlah pekerjanya adalah tetap. Nah, sesudah spesialisasi, sebagian dari produksi beras di Thailand akan dijual ke Indonesia, dan sebagian dari produksi pakaian di Indonesia akan dijual ke Thailand. Nah, harga luar negeri dan jumlah beras dan pakaian yang akan diperdagangkan itu tergantung kepada kesepakatan di antara kedua negara tersebut. Nah, agar pertukaran tersebut menguntungkan kedua negara, haruslah kurs pertukarannya lebih baik dari harga relatif di dalam negeri. Nah, dalam contoh di samping, itu dimisalkan kurs pertukaran yang disepakati oleh Indonesia dan Thailand adalah 1 helai pakaian sama dengan 10 kg beras. Selanjutnya dimisalkan Indonesia ingin mengimpor 5.000 kg beras. Nah, untuk memperoleh beras sebanyak itu, Indonesia harus mengekspor sesuai dengan kurs pertukaran tadi, yaitu sebanyak 500 helai pakaian. Jadi, berdasarkan kepada asumsi-asumsi tadi, setelah perdagangan dilakukan, jumlah beras dan pakaian yang tersedia akan dapat digunakan di masing-masing negara tersebut seperti yang ditunjukkan dalam keadaan 3. Nah, dapat dilihat bahwa penduduk negara Indonesia akan menikmati 5.000 kg beras dan 500 helai pakaian. Nah, jumlah ini lebih tinggi dari yang dapat mereka nikmati sebelum adanya perdagangan dan spesialisasi. Nah, keadaan yang sama juga didapat di Thailand. Sekarang mereka dapat menggunakan 5.000 kg beras dan 500 helai pakaian. Nah, keadaan ini jelas menunjukkan bahwa perdagangan itu memungkinkan setiap negara menikmati lebih banyak barang dari yang dapat dihasilkan di dalam negerinya. Lalu untuk pembahasan yang kedua adalah keuntungan berbanding pada perdagangan. Nah,
corak spesialisasi dan perdagangan luar negeri yang akan terjadi apabila masing-masing negara menikmati keuntungan berbanding dalam menghasilkan suatu barang tidak banyak berbeda dengan keadaan di mana masing-masing negara mempunyai keuntungan mutlak. Nah, hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam contoh kasus berupa tabel yang ada di samping saya, yaitu tabel 11.4 yang menjadikan produksi dan perdagangan berupa mobil dan televisi oleh negara Amerika Serikat dan Jepang. Nah, tabel ini tidak banyak berbeda dengan tabel 11.3 tadi. Kalau diperhatikan lebih seksama pada angka-angka produksi sebelum perdagangan dan spesialisasi, maka dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat lebih efisien dari Jepang dalam memproduksikan mobil dan juga televisi. Nah, walaupun demikian, kedua negara tersebut masih dapat melakukan perdagangan yang saling menguntungkan karena perbedaan dalam harga relatif. Saat melihat keterangan pada keadaan satu, dapat disimpulkan bahwa harga relatif mobil lebih murah di Amerika Serikat dan sebaliknya harga relatif televisi lebih murah di Jepang. Di Amerika Serikat, untuk memperoleh satu mobil yang harus dikorbankan adalah 30 televisi. Nah, di Jepang satu mobil dapat ditukar dengan 60 televisi. Ini berarti bahwa Amerika Serikat mempunyai keuntungan berbanding dalam mengeluarkan mobil dan Jepang mempunyai keuntungan berbanding dalam memproduksi televisi. Nah, perlu dinyatakan semula di sini bahwa dalam contoh yang terdapat di dalam tabel dapat dimisalkan bahwa masing-masing negara itu memiliki 2 unit faktor produksi. Maka sebelum terjadinya perdagangan, di setiap negara akan ada 1 unit untuk digunakan sebagai memproduksi mobil dan 1 unit lagi untuk memproduksi televisi. Nah, apabila dilakukan spesialisasi dan perdagangan, kedua faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara ini akan digunakan untuk memproduksi barang yang memiliki keuntungan berbanding. Oleh karena itu, Jepang akan memproduksi televisi dan Amerika Serikat akan memproduksi mobil. Nah, tingkat produksi yang dicapai sesudah spesialisasi Jepang dan Amerika Serikat adalah seperti yang ditunjukkan dalam keadaan 2, yaitu 100 mobil dan 2.400 televisi. Seperti di dalam contoh keuntungan mutlak sebelumnya, di dalam contoh ini perlu ditentukan juga kurs pertukaran dan jumlah barang yang akan diperdagangkan untuk menentukan jumlah konsumsi mobil dan televisi di Amerika Serikat dan Jepang. Nah, diasumsikan kurs pertukaran yang berlaku adalah satu mobil sama dengan 40 televisi dan Amerika Serikat akan membeli 1.600 televisi dari Jepang. Nah, untuk memenuhi permintaan Amerika Serikat ini, Jepang akan mengekspor 1.600 televisi dan dari ekspor ini Jepang akan memperoleh 40 mobil dari Amerika Serikat. Nah, lalu dalam keadaan 3 itu telah diberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai jumlah konsumsi mobil dan televisi di kedua negara setelah perdagangan dan spesialisasi dilakukan. Lalu bagaimana contoh keuntungan yang diperoleh setelah perdagangan dan spesialisasi ini dilakukan? Nah, kalau dibandingkan angka-angka dalam keadaan 1 dengan keadaan 3 dapat kita ambil kesimpulan-kesimpulan seperti berikut. Pertama, produksi mobil meningkat tetapi produksi televisi berkurang. Lalu, apakah ini keadaan yang menguntungkan? Tentu saja, harga pertukaran adalah 40 televisi sama dengan satu mobil. Berarti kekurangan 300 televisi dapat diganti dengan kenaikan produksi 7,5 mobil. Ini artinya, tambahan 30 unit produksi mobil sama nilainya dengan 1.200 televisi. Ini adalah jumlah yang lebih besar dari pengurangan produksi televisi yang berlaku sesudah perdagangan dan spesialisasi. Lalu yang kedua, Amerika Serikat itu menikmati keuntungan yang nyata karena mobil dan televisi yang dinikmatinya itu melebihi dari jumlah yang dapat diproduksikan. Lalu yang ketiga, dapat dilihat jumlah televisi di Jepang itu berkurang sebanyak 1.200 dikurang 800 sama dengan 400. Tetapi jumlah mobil itu meningkat sebanyak 40 dikurang 20 sama dengan 20. Jadi nilai mobil tambahan adalah 20 dikali 40 sama dengan 800 unit televisi. Nah, ini berarti Jepang juga memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri dengan melakukan spesialisasi. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya mengenai keuntungan perdagangan dalam grafik. Gambaran secara grafik mengenai keuntungan perdagangan dapat dilakukan secara 2 tahap. Yang pertama yaitu keadaan sebelum spesialisasi dan yang kedua keadaan sesudah spesialisasi. Nah, yang pertama keadaan sebelum spesialisasi. Dalam gambar 11.1a menunjukkan bahwa kurva kemungkinan untuk Prancis dan Kanada dalam memproduksi televisi dan radio adalah berbentuk garis lurus.
Ini berarti produksi harga relatif adalah berskala tetap. Nah, untuk pengurangan biaya penggantian atau opportunity cost yang harus ditambahkan untuk menambah produksi tetap besarnya pada setiap tahap produksi. Gambar 11.1a menunjukkan kurva kemungkinan untuk Prancis yang menggambarkan bahwa apabila seluruh faktor produksi digunakan untuk memproduksi televisi dan radio, maka yang akan dihasilkan adalah 120.000 unit televisi dan radio. Nah, dari harga ini, produksi relatif barang-barang tersebut adalah satu radio sama dengan satu televisi. Tanpa perdagangan ini, Prancis tidak akan bisa memproduksi kedua barang tersebut. Nah, diasumsikan Prancis menginginkan 60.000 televisi dan 60.000 radio. Nah, dapat kita lihat pada grafik gambar A. Pada gambar 11.1b menunjukkan kurva kemungkinan untuk Kanada. Nah, apabila seluruh faktor produksi digunakan untuk memproduksi radio dan televisi, maka akan dihasilkan 60.000 radio dan 30.000 televisi. Nah, ini berarti harga relatif antara radio dan televisi adalah 2 radio sama dengan 1 televisi. Nah, di Kanada ini sama dengan Prancis, dia juga akan memproduksi kedua barang tersebut. Nah, misalkan produksi yang digunakan adalah 20.000 televisi dan 20.000 radio. 2. Keadaan sesudah spesialisasi. Kalau dibandingkan di antara radio dan televisi, di Prancis 1 radio sama dengan 1 televisi, dan dengan di Kanada 2 radio sama dengan 1 televisi. Dapat diasumsikan bahwa harga radio relatif murah di Kanada. Nah, dengan demikian, apabila Prancis dan Kanada ingin melakukan spesialisasi perdagangan, keuntungan akan didapatkan apabila Prancis memproduksi televisi dan Kanada memproduksi radio. Nah, keadaan tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar 11.2. Dalam gambar, harga relatif ditunjukkan oleh kurva kemungkinan produksi. Maka, sebelum perdagangan, harga relatif di antara televisi dan radio di Prancis ditunjukkan oleh garis M dan di Kanada ditunjukkan oleh garis P. Supaya kedua negara ini saling menguntungkan, haruslah kurs pertukaran atau harga pertukaran jauh lebih baik daripada harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis atau di Kanada. Di dalam contoh, dimisalkan 1,5 radio sama dengan 1 televisi, maka Kanada dan Prancis akan mendapat keuntungan dari perdagangan luar negeri. Nah, dalam gambar 11.2a ditunjukkan kurs pertukaran ditunjukkan oleh garis N dan dalam gambar 11.2b ditunjukkan oleh garis Q. Keuntungan spesialisasi dan perdagangan. Yang pertama, sebelum spesialisasi, tingkat konsumsi di Prancis ditunjukkan oleh titik A dan di Kanada ditunjukkan oleh titik P. Nah, yang kedua, sesudah spesialisasi, tingkat produksi Prancis ditunjukkan oleh titik B dan Kanada ditunjukkan oleh titik Q. Yang ketiga, sesudah spesialisasi, tingkat konsumsi di Prancis ditunjukkan oleh titik B1 dan di Kanada ditunjukkan oleh titik Q1. Nah, kedua titik ini berada di luar atau di atas kurva kemungkinan produksi. Ini berarti barang-barang yang diperoleh dari perdagangan dapat lebih banyak dari yang dapat diperoleh oleh produksi dalam negeri. Syarat perdagangan dirumuskan dengan syarat perdagangan sama dengan PX dibagi PM dikali 100, yang dimana PX adalah indeks harga barang-barang yang diekspor dan PM adalah indeks harga barang-barang yang diimpor suatu negara. Nah, untuk melihat perubahan syarat perdagangan dari tahun ke tahun, negara harus melakukan atau menentukan 1 tahun sebagai tahun yang menjadi dasar perbandingan. Nah, syarat perdagangan tahun dasar diberikan indeks 100 karena disebabkan oleh PX sama dengan 100 dan PM sama dengan 100. Baiklah, itulah materi mengenai keuntungan perdagangan dalam grafik. Materi selanjutnya mengenai
proteksi dan pembatasan perdagangan yang akan disampaikan oleh saudari saya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang proteksi dan pembatasan perdagangan. Namun, sebelum kita bahas lebih jauh tentang proteksi dan pembatasan perdagangan ini, kita harus tahu dulu nih, proteksi itu apa sih? Jadi, proteksi itu bisa diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi atau membatasi kegiatan impor dari negara-negara lain. Nah, pemerintah melakukan hal ini itu tentunya punya tujuan-tujuan tertentu nih. Tujuan ini juga berkaitan dengan perkembangan dan kemakmuran perekonomian negara. Jadi, tujuan pertama pemerintah melakukan proteksi dan pembatasan perdagangan ini ialah untuk mengatasi masalah deflasi dan mengatasi pengangguran. Jadi, seperti yang kita ketahui, perkembangan ekonomi itu tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Jadi, ada kalanya perkembangan ekonomi ini tidak lancar dan menimbulkan keadaan yang buruk. Sehingga apabila hal ini terjadi, maka tentunya menimbulkan efek yang buruk juga. Misalnya, mengurangi kegiatan ekspor dan impornya itu lebih besar. Jadi, apabila terjadi hal ini, biasanya perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan domestik, itu pasti akan kekurangan permintaan. Apabila mereka kekurangan permintaan, maka biasanya mereka terpaksa untuk mengurangi jumlah pekerja mereka, sehingga pengangguran ini meningkat. Karena itulah, untuk menghindari masalah ini, pemerintah melakukan proteksi. Selanjutnya, pemerintah itu ingin mengembangkan industri-industri baru. Jadi, industri-industri baru ini biasanya sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Misalnya, mereka sudah mengeluarkan biaya produksi yang tinggi. Namun, mutu yang mereka hasilkan itu tidak sebanding dengan mutu barang-barang yang ada di luar negeri. Jadi, masyarakat itu lebih tertarik dengan barang-barang di luar negeri. Sehingga, untuk menghindari hal ini, pemerintah melakukan proteksi. Sehingga, industri-industri di dalam negeri, terutama yang baru-baru ini, bisa lebih berkembang lagi. Selanjutnya, tujuan dari proteksi ini adalah untuk mendiversifikasikan perekonomian. Diversifikasi itu kayak keberagaman dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Tujuan selanjutnya, pemerintah ingin menghindari kemerosotan industri tertentu. Contohnya, misalnya Indonesia nih. Indonesia memproduksi suatu jenis barang. Nah, negara-negara pesaingnya juga pasti akan memproduksi barang dengan jenis yang sama. Namun, dengan mutu yang lebih baik dan harga yang lebih rendah, seperti yang telah disinggung sebelumnya ya. Nah, apabila seperti itu, masyarakat tentunya lebih suka mengimpor nih. Karena itulah, untuk menghindari hal tersebut, pemerintah melakukan proteksi. Selanjutnya, pemerintah juga ingin memperbaiki neraca pembayaran. Nah, teman-teman tahu nggak sih, salah satu sumber dari defisit neraca pembayaran itu adalah impor yang lebih besar daripada ekspor. Jadi, dengan adanya dorongan untuk mengekspor ini diharapkan mampu untuk memperbaiki neraca pembayaran ini. Apabila usaha mendorong ekspor ini gagal, maka pemerintah bisa membatasi impornya atau bisa juga menetapkan pajak impor sehingga harganya itu jadi lebih tinggi. Jadi, permintaannya akan berkurang. Selanjutnya, pemerintah juga bertujuan untuk menambah pendapatan pemerintah sendiri. Selain itu, pemerintah juga ingin menghindari dumping. Dumping itu kayak perdagangan luar negeri dengan harga yang lebih rendah. Nah, selanjutnya itu ada alat pembatasan perdagangan. Dalam perdagangan ini tentunya banyak sekali hambatan. Hambatan yang pertama itu dari tarif dan pajak impor. Jadi tarif itu dibedakan menjadi dua, ada tarif ad valorem dan tarif spesifik atau tarif khusus. Tarif ad valorem itu merupakan pajak impor terhadap harga barang yang diimpor. Misalnya contohnya nih, kita mengimpor mobil dengan pajak sebesar 50%. Nah, berarti kita harus membayar pajak impornya itu 50% juga seperti harga mobil tadi. Nah, sedangkan tarif spesifik atau tarif khusus itu pajak yang tetap. Jadi, walaupun harga barang impor itu berubah, pajaknya itu tetap sekian. Misalkan kita mengimpor 1 ton beras nih, harga impornya itu 200.000 misalkan. Nah, walaupun harga beras ini naik ataupun turun, pajaknya itu akan tetap segitu. Nah, hambatan selanjutnya itu adanya kuota pembatasan impor. Kuota pembatasan impor ini biasanya adanya jumlah yang maksimum kita itu untuk
mengimpor suatu barang dalam suatu periode tertentu. Misalnya dalam 1 tahun kita itu jumlah impornya harus berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga hambatan yang bukan tarif. Contoh hambatan yang bukan tarif ini misalnya kita itu mengimpor mobil, tapi hanya ada jenis-jenis mobil tertentu yang boleh diimpor dan yang lainnya itu tidak boleh diimpor. Nah, itu termasuk dalam hambatan yang bukan tarif. Selanjutnya juga ada hambatan pembatasan penggunaan valuta asing. Tarif ini juga menimbulkan beberapa efek terhadap impor, harga, dan juga produksi. Efek-efeknya itu yang pertama, konsumen harus membayar dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian pendapatan pemerintah juga pastinya akan bertambah. Lalu konsumsi di luar negeri pastinya akan berkurang. Dan tingkat produksi di dalam negeri itu menjadi tidak terlalu dipengaruhi lagi oleh produksi di luar negeri. Baiklah, hanya itu saja penjelasan mengenai proteksi dan pembatasan perdagangan. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik ya. Untuk materi selanjutnya itu ada materi tentang globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi globalisasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kata globalisasi atau lebih rincinya globalisasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, apa sih yang dimaksud globalisasi ekonomi dan apa sih pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi? Baiklah teman-teman, adapun pengertian globalisasi ekonomi ialah peningkatan kerjasama dan ketergantungan dalam kegiatan ekonomi oleh negara-negara dunia, yaitu dalam kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan modal lintas batas yang menyertakan berbagai negara, sehingga memacu peningkatan integrasi ekonomi dunia. Untuk tercapainya globalisasi ekonomi tersebut, terdapat faktor-faktor pendorong. Ada faktor pendorongnya yang pertama ialah perkembangan politik dunia. Sistem politik suatu negara akan menentukan sistem ekonomi yang dianutnya. Misalnya, negara-negara komunis memiliki sistem ekonomi yang dikuasai oleh pihak otorisasi atau pihak pemerintah yang mengakibatkan tidak maksimalnya pemanfaatan faktor-faktor produksi sehingga menghambat kegiatan ekspor dan impor. Sedangkan negara liberalis memiliki sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada pihak-pihak swasta untuk memanfaatkan faktor-faktor produksi sehingga mendorong tercapainya globalisasi ekonomi. Selain itu, faktor penting lainnya adalah hubungan kerjasama politik suatu negara yang aman dan damai akan memengaruhi hubungan kerjasama perekonomian antar negara tersebut. Faktor kedua yaitu peningkatan praktek perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah perdagangan yang dilakukan antar negara, yaitu dalam kegiatan ekspor dan impor, tanpa adanya pembatasan dari kebijakan pemerintah. Contohnya ditiadakannya pengenaan bea cukai atau pembatasan kuota. Faktor pendorong ketiga ialah perkembangan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yaitu menanamkan modal dan mengadakan produksi di negara lain dengan tujuan utamanya meluaskan pasar. Perusahaan-perusahaan raksasa tersebut dikenal sebagai multinational corporation atau MNC. Contoh perusahaan multinasional yaitu contohnya perusahaan Honda, Philips, Nokia, dan perusahaan lainnya. Faktor pendorong keempat, perkembangan investasi portofolio di pasaran luar negeri, yaitu pihak swasta dalam negeri dapat berinvestasi dan ikut serta dalam pasar modal di negara lain. Faktor pendorong kelima, yaitu kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan transportasi, yaitu kemajuan teknologi informasi dan transportasi ini dapat meningkatkan keefisienan dalam membiayai transaksi perdagangan luar negeri. Dan dengan kemajuan transportasi sebagai sarana perhubungan akan mempermudah pengiriman barang-barang ekspor dan impor. Adapun pengaruh globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi itu ialah penghitungan fisikal produksi barang dan jasa pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi memiliki dua pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap globalisasi pertumbuhan ekonomi. Adapun dampak positif yaitu berupa keuntungan globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu spesialisasi dan perdagangan mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi dunia dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dalam negeri. Yang kedua, melalui kegiatan ekspor dapat menambah devisa negara dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan tingkat kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, perluasan pasar sehingga produksi dalam negeri dapat diekspor
dan barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri dapat dipenuhi melalui kegiatan impor. Yang keempat, memperoleh barang modal dan ilmu pengetahuan teknologi yang lebih baik dengan adanya interaksi dengan negara-negara yang maju. Yang kelima, memperoleh tambahan dana melalui investasi dan pasar modal luar negeri. Selain terdapat keuntungan, ada juga kelemahan dari globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun kelemahan globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur. Karena adanya spesialisasi ini terhadap perdagangan dalam perdagangan bebas, apabila sektor industri manufaktur dalam negeri tidak dapat bersaing, maka akan terdiskriminasi oleh perusahaan luar negeri yang lebih baik. Yang kedua, memperburuk keadaan neraca pembayaran. Karena globalisasi ekonomi pada kegiatan perdagangan bebas cenderung didominasi oleh kegiatan impor, sehingga apabila ekspor tidak dapat menyeimbangi, maka akan terjadinya defisit. Yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil karena adanya investasi dan pasar modal asing. Yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang apabila suatu negara itu tidak dapat bersaing di perdagangan bebas. Oke teman-teman, itulah pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.